Mari kita mau berdoa sebelum kita mulai ibadah kita mau bersama-sama bersatu dalam doa. Saya undang brothers and sisters semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang begitu baik ini Tuhan, hari yang begitu cerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami Bapa, sehingga kami semua bisa berkumpul Tuhan di rumah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan tiada hentinya Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Bapa, semua terjadi karena kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Juga Tuhan sebentar kami ingin mulai Bapa ibadah kami hari ini Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan ibadah kami Bapa, dari awal Kau pimpin Bapa hingga sampai akhir ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Bapa. Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami Bapa. Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan di tempat ini Tuhan, di gereja ini Tuhan, di Hope Church Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan untuk setiap kami Bapa, setiap pribadi kami Tuhan yang hadir ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan Bapa. Kiranya Engkau mau jagai Tuhan mereka Bapa. Kau mau berkati Tuhan, sampaikan mereka Tuhan dengan selamat Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Sehingga mereka semua bisa bersama-sama dengan kami Bapa untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya Yesus. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan kita untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Kasih-Nya gak pernah berhenti Tuhan untuk kita. Haleluya Yesus. Kasih-Mu tak terukur Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Kau curahkan darah-Mu Tuhan untuk menebus kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan.
Kau dahsyat Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Oh haleluya Yesus, tak terukur kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Bapa. Oh, tak terukur kasih-Mu Yesus. Yes Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu ya Bapa. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita mau puji Dia. Oh Yesus, Kau yang layak disembah. Oh Yesus, mari kita naikkan pujian kita. Kita mau sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau agungkan Tuhan kita. Oh Yesus, Kau dahsyat Tuhan. Oh, kudus-kuduslah nama-Mu. Haleluya, Kau
Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh Yesus. How great. Ya Tuhan. Kau yang besar Tuhan. Kau maha besar Tuhan. Yesus. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Oh. Mari kita mau sama-sama, kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Dia lebih lagi. Oh, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, and all will see how great is our God. Sekali lagi, how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, sing with me, how great, oh, is our God. Sing with me, how great, oh, sing with me, how great is our God. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya kepadamu Tuhan Yesus. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini kami Tuhan, ini aku, bejana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami Tuhan, ini aku, bejana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami Tuhan, ini aku, bejana-Mu. Bentuklah kami Tuhan sesuai kehendak-Mu Bapa, untuk genapi firman-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Nathan. Alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan kami Tuhan alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau terus membawa kami naik dan tidak turun. Karena kami percaya Tuhan, sungguh percaya, kalau kami sungguh-sungguh taat dan setia, janji-janji-Mu yang kami baca, yang kami dengar, akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan.
Kau berkati Felix dan seluruh tim yang sudah melayani, yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, sekarang kami mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau juga yang mengurapi kami semua, tidak terkecuali Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkata-katalah kami siap untuk mendengar, urapi setiap kami Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, supaya kami sungguh-sungguh boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi urapi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yes. Shalom saudara, shalom semuanya. Shalom, boleh main tangan, sehat semuanya. Semuanya yang diberkati Tuhan, boleh kasih senyum dulu. Yes. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang banyak orang Kristen gatel gitu ya, mendengarnya. Oke, kita akan lihat, saya tidak dalam posisi akan minta-minta. Enggak, saya bukan tukang minta-minta. Dan saya sudah janji sama Tuhan tidak menggunakan mimbar sebagai ajang untuk minta-minta uang. Saya tidak mau mengcounter siapapun ya, cuma karena saya bertanggung jawab sebagai gembalanya saudara, saya bertanggung jawab untuk kasih tahu yang benar. Jadi kita bisa lihat di sini, persepuluhan adalah prinsip ilahi yang sejak awal sudah diatur dalam Alkitab. Seringkali orang ngomong, ngapain persepuluhan, kan itu hukum Taurat, kita sudah tidak di bawah hukum Taurat. Nah kalau ada yang punya statement seperti itu, saya mau katakan belajar firman Tuhannya kurang jauh. Karena faktanya persepuluhan ada sebelum hukum Taurat. Ya, jadi kalau ada yang bilang persepuluhan itu hukum Taurat, kita mau lihat dulu nantinya ya. Tapi persepuluhan adalah salah satu bukti kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Nah ini penting, saudara-saudara ngerti, persembahan persepuluhan adalah salah satu bukti kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Nah saya akan ngomong banyak ayat, tapi saudara nggak mungkin buka, sekali lagi karena waktu. Tapi buat saudara yang bergaul dengan firman Tuhan pasti tahu cerita ini. Satu waktu ada orang Farisi mencobai Tuhan Yesus, dan orang Farisi itu mencobai, siapa tahu Tuhan Yesus kepleset gitu ya. Bicara tentang persembahan dan bicara tentang pajak. Pernah tahu cerita itu saudara? Persembahan dan pajak. Dan Tuhan Yesus dengan hikmat surgawi ya, menjawabnya gini, kalau kamu ngelihat gambar di logam, itu gambar siapa? Dan orang-orang bilang itu gambar kaisar. Dan Tuhan menjawab gini, kembalikan apa yang menjadi hak kaisar kepada kaisar, dan kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan kepada Tuhan. Nah bicara tentang persembahan, ini adalah sesuatu yang menunjukkan kedaulatan atau otoritas kepada siapa kita memberi. Makanya tadi saya katakan, orang-orang ini berusaha menjebak Tuhan Yesus, karena gini, orang kalau memberikan sesuatu kepada seseorang, itu bicara tentang penundukan diri. Ini saya mau tarik saudara mundur jauh kepada konteks di perjanjian lama. Bahkan sampai perjanjian baru ini pun, sampai zaman modern ini pun terjadi. Kalau kita memberi kepada seseorang atau satu pihak, itu kita bicara tentang kita tunduk kepada otoritasnya, tunduk kepada kedaulatannya. Nah kalau zaman dulu lebih gampang ceritanya gini, kalau ada sebuah kerajaan yang dijajah oleh kerajaan lain, kerajaan itu harus memberi upeti. Benar gak saudara? Benar gak? Upeti itu menunjukkan penundukan diri kepada otoritas yang lebih tinggi. Nah kalau dia memberikan upeti kepada
kekaisaran Romawi itu membuktikan daerah ini dilindungi oleh kekaisaran Romawi. Makanya waktu Tuhan Yesus dipancing, pengen tahu nih, Tuhan Yesus terjebak nggak? Kalau Tuhan Yesus bilang berikan kepada Tuhan, berarti kamu menyaingi kaisar. Tetapi Tuhan Yesus menjawab dengan sangat bijaksana, kamu tetap harus memberi kepada kaisar, tapi kamu juga tetap harus memberi kepada Tuhan. Sampai sini sudah nangkep nggak? Jadi persepuluhan itu bicara tentang kedaulatan Allah, pengakuan kedaulatan Allah atas hidup kita. Sekali lagi buat yang baru datang, saya menyampaikan ini bukannya minta-minta, tetapi saya mau kasih tahu yang benar. Nah, kita lihat persepuluhan sebelum zaman Musa. Kejadian 14 ayat 17 sampai 20, dalam cerita ini ternyata seorang tokoh namanya Abram, yang akhirnya Tuhan ganti namanya menjadi Abraham, dia sudah memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang nyinyir tentang persepuluhan, ngomong, itu kan hukum Taurat. Hari ini saya mau sampaikan, yuk kita belajar Alkitab lebih jauh lagi. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, saudara boleh nanya apapun kepada saya, tapi hari ini saya mau kasih highlight dulu, saya mau kasih preview, saya mau kasih spoiler. Saya mau katakan gini, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan jadi orang Kristen yang ayatiah. Saudara ngerti bedanya enggak? Kenapa? Karena seringkali orang Kristen gini, ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayatnya mana? Janganlah menjadi orang Kristen yang ayatiah, ayatnya mana? Tapi jadilah orang Kristen yang Alkitabiah. Seluruh Alkitab itu jawabannya. Contoh, jangan merokok. Emang ada ayatnya jangan merokok? Ada nggak ayat jangan merokok? Kagak ada. Kalau nggak percaya cari itu di Alkitab, kagak ada. Tetapi kenapa orang Kristen tidak merokok? Karena waktu kita membaca Alkitab keseluruhan, kita tahu Tuhan tidak suka kita merokok. Jadi maksud saya, yuk kita belajar yang benar, yang komplit. Jangan selalu ngomong ayatnya mana, ayatnya mana. Belajarlah yang komplit. Nah, kembali ke topik ini, orang sering bilang persepuluhan hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat, ada orang-orang yang sudah memberikan persepuluhan. Ayatnya, kita lihat ayat yang ke-20 aja, Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi Abram sudah memberikan persepuluhan. Itu ada di Kejadian 14, 17 sampai 20, Ibrani 7 ayat 1 dan 3 itu penjelasannya. Kita lihat kesimpulannya, alasan atau dasar Abram memberikan persepuluhan. Dengan berlandaskan Ibrani 5 sampai 7, ini tokohnya menyimpulkan bahwa persepuluhan adalah tanda pengakuan atas status yang lebih tinggi, acknowledgement of superior status. NIV Study Bible memaparkan bahwa dengan memberikan persepuluhan, Abram menunjukkan pengakuannya akan status Raja Salem milik Melkisedek. Pada saat yang sama juga merupakan deklarasi Abram bahwa dia tidak berhutang kepada siapapun selain kepada Tuhan. Abram mengaku hutangnya kepada Tuhan, kenapa? Karena Abram sadar pemilik segalanya adalah Tuhan. Pemilik segalanya adalah Tuhan. Cerita berikutnya, Kejadian 28. Kejadian 28, kita baca ayat yang ke-22 aja. Tokoh berikutnya adalah Yakub, cucunya Abraham. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan. Berapa? Kupersembahkan berapa? 1/10 kepada Tuhan. Nah, jadi ada dua tokoh besar di Perjanjian Lama, Abraham dan Yakub, yang dicatat dalam Alkitab mengembalikan persepuluhan. Nah, saya mau kasih kata-kata ini
Saudara boleh garis bawahi, mengembalikan persepuluhan. Jadi persepuluhan itu bukan memberikan persepuluhan, ada orang malah ngomong membayar persepuluhan. Enggak. Persepuluhan itu bahasa Indonesia yang benar adalah mengembalikan persepuluhan. Kenapa mengembalikan? Karena persepuluhan itu Tuhan punya. Bukannya kita bayar, bukannya kita beri. Persepuluhan itu Tuhan punya. Nah, kita lihat Abraham dan Yakub, Nasar Yakub, pengakuan akan Tuhan, dedikasi tugu menjadi rumah Allah, persembahan 1/10 dari segala sesuatu yang Tuhan berikan. Kita lihat alasan atau dasar Yakub, tokoh-tokohnya jelas, ayatnya juga jelas, bahwa petisi Yakub tidak menandakan adanya keraguan, yang menandakan Yakub percaya kepada janji Tuhan. Kenapa Yakub memberikan persepuluhan? Karena Yakub percaya kepada janji Tuhan. Yang kedua, Yakub ingin menerima perkenanan Tuhan. Dia mengembalikan persepuluhan karena ingin menerima perkenanan Tuhan. Jadi kita lihat persepuluhan sebelum zaman Musa atau sebelum zaman hukum Taurat. Kita lihat di sini, persepuluhan pada masa pra-Musa atau sebelum Musa telah menjadi sebuah budaya Timur Tengah yang dipraktekkan kepada raja dalam konteks submission and honor, penundukan diri dan penghormatan. Yang kedua, motif penyembahan terlihat juga dalam peristiwa Abraham. Yang ketiga, penyebutan persepuluhan dalam era sebelum Musa lewat Abraham dan Yakub bukanlah suatu praktek yang terregulasi, bukan sesuatu hukum, bukan sesuatu peraturan, tetapi merupakan tindakan untuk menghargai peristiwa istimewa. Akan tetapi nilai-nilai moral yang melandasi persepuluhan dalam kisah Abraham dan Yakub, yaitu pengakuan status superioritas dari Allah bersifat konklusif atau final. Jadi sebelum zaman Musa, persepuluhan itu tidak jadi hukum, tetapi persepuluhan itu timbul dari hati. Kalau ada sesuatu yang penting, orang memberi atau mengembalikan persepuluhan. Dan juga di situ dikatakan orang-orang menyampaikan atau mengembalikan persepuluhan karena respect and honor kepada Tuhan. Belum ada yang ngatur, belum ada persepuluhan. Atau belum ada hukum persepuluhan. Kesimpulan persepuluhan sebelum zaman Musa, orang-orang sudah memberikan persepuluhan atau sudah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, ada 8. Nomor 1, pengakuan akan status yang lebih tinggi. Yang kedua, pengakuan akan hutang kepada Tuhan. Tuhan pemilik segalanya. Jadi kalau Tuhan sudah memberi 100, Tuhan ngasih 100 loh. Ya cengli lah kalau kita kembalikan 10. Sorry ya pakai kata-kata cengli. Cengli kan? Karena 100-100-nya juga dari Tuhan kok. Jadi orang yang mengembalikan persepuluhan adalah pengakuan bahwa semuanya ini punya Tuhan. Terus yang berikutnya, percaya akan janji Tuhan. Dalam persepuluhan ada janji-janji Tuhan. Nah kalau kita percaya, kita akan mengembalikan persepuluhan. Yang keempat, tanda keinginan menerima perkenanan Tuhan. Tuhan, aku mau hidupku semakin berkenan. Semakin berkenan. Jadi aku memberikan persepuluhan. Yang kelima, tanda pendudukan diri dan penghormatan mirip dengan nomor 1. Pendudukan diri dan penghormatan akan status yang lebih tinggi. Dalam hidup kita, ada yang lebih tinggi dari kita. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan sendiri. Yang keenam, tindakan penyembahan, act of worship. Dalam kitab Musa itu Daud berkali-kali menyampaikan, masuk gerbangnya melalui puji-pujian. Betul ya, ada lagunya ya, masuk hadiratnya, kurang lebih lagunya gitu. Dan waktu kita masuk gerbangnya melalui puji-pujian, kita membawa persembahan. Jadi memberikan persembahan termasuk mengembalikan persepuluhan itu adalah tindakan penyembahan, act of worship.
Yang ketujuh, penghormatan atau pengingatan remembrance akan peristiwa-peristiwa istimewa. Nah, saya akan kutip apa yang ditulis oleh Tata Gereja GBI, bahkan waktu saya periksa Tata Gereja bukan cuma GBI, tapi gereja-gereja lain juga ngajarin yang sama. Kalau ada sebuah peristiwa yang momentum dalam hidup kita, itu jemaat diajar untuk memberi persembahan, supaya peristiwa-peristiwa itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Contoh, waktu kita dibaptis. Nah itu sudah saya kasih tahu, buat orang-orang yang setelah selesai dibaptis, memberikan persembahan ucapan syukur. Karena apa? Itu momentum yang penting. Kalau sudah di pemberkatan nikah, ada tuh, memberi persembahan. Nanti punya anak menikah, terus banyak hal yang lain, penyerahan anak dan sebagainya. Itu di tata gereja diajar. Kalau ada momentum-momentum penting, itu kita memberikan persembahan syukur spesial. Spesial. Saya nggak ngomong jumlahnya ya. Ya nanti di belakang saya akan sampaikan sesuatu yang saya harap saudara terbuka matanya. Yang kedelapan, pengakuan akan status superioritas Allah. Itu kesimpulan, kenapa kita mengembalikan persepuluhan. Kalau kita ngelihat 8 poin ini tidak ada kata-kata kutuk. Enggak ada. Makanya saya mau katakan, kalau ada yang ngomong persepuluhan dengan ditambah-tambahin, kalau enggak mengembalikan persepuluhan dikutuk, saya mau katakan, enggak usah didengerin. Karena Tuhan kita, Allah kita adalah kasih. Yang sudah kata yes. Jadi kalau yang bilang, kamu enggak mengembalikan persepuluhan ya, kamu mencuri dari Tuhan. Ayatnya memang ada. Nanti kalau ada waktu kita bahas. Tapi itu bukan bentuk pengutukan Tuhan. Enggak. Jadi kalau ada yang dengar, kalau enggak ngasih persepuluhan dikutuk loh. Udahlah jangan pakai ayat itulah. Atau jangan pakai kata-kata itu. Karena ayatnya juga enggak secara vulgar, secara eksplisit artinya begitu. Nah, tapi ada pendeta yang lain ngomongnya bukan kutuk. Ngomongnya kalau kamu mengembalikan persepuluhan akan diberkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dan saya mau katakan itu enggak benar juga. Kesannya gini, ayo ngasih nanti Tuhan akan balas berlimpah-limpah. Jadi orang ngasih keluar dari 8 poin ini. Orang ngasih persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan tujuannya mancing. Supaya aku ngasih 100, nanti Tuhan kasih 10.000, kan 100 kali lipat. Kalau aku ngasih $100, nanti kasih 10.000 US dollar. Siapa yang gak mau? Mana ada return investasi yang 100 kali lipat, kecuali di gereja. Mana ada, mau bisnis apa? Ya Lik ya, bunga bank juga kada ada 100%, 100 kali lipat bahkan. Kalau 100 kali lipat kan bukan 100%, 10.000%. Nah itu banyak yang khotbah begitu. Ingat, enggak benar juga. Jadi kalau saudara pengen tahu dasar persepuluhan yang benar, ya 8-8-nya ini. Persepuluhan itu bukan law, bukannya hukum. Persepuluhan itu timbul dari hati kita, waktu kita mengakui segalanya milik Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Dan baca lagi semuanya 8-8-nya. Nah kita masuk ke dalam zaman Musa atau hukum Taurat. Kita lihat satu-satu di sini. Karena banyak orang menyerang persepuluhan, tadi sekali lagi saya katakan mereka jadi orang Kristen ayatiyah bukan Alkitabiah. Jadi kalau ada yang ngomong, Pak persepuluhan kan ini, saya mau ngomong benar, tapi kurang lengkap. Nah, jadi ada yang ngomong, Pak persepuluhan kan hasil benih buah pohon, lembu sapi, kambing domba. Karena persepuluhan itu adalah hasil agriculture, Imamat 27, 30-33. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang nggak perlu persepuluhan dong Pak. Kan itu diajar kepada orang Israel bentuknya hasil bumi.
Tapi saudara, ingat baca Alkitab harus lengkap. Waktu Musa memberikan hukum ini, zaman itu orang Israel hidupnya di satu daerah. Nama daerahnya apa? Ya pindah-pindah. Pokoknya mereka bersama Musa terus, bener kan? Bener nggak? Kan mereka lagi on the way, lagi dalam journey. Nah tetapi waktu orang Israel sudah menjadi penduduk tetap di tanah perjanjian, daerahnya kan luas, persepuluhan harus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem. Nah buat orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem, waktu mereka bawa hasil bumi, hasil ternak ke Yerusalem, sampai Yerusalem hasil bumi, hasil ternaknya sudah busuk, sudah mati. Kebayang nggak saudara? Karena perjalanan ke Yerusalem kan jauh. Makanya timbul sebuah fatwa. Oh kalau gitu kita jual, uangnya kita bawa buat persepuluhan. Jadi kalau ada yang bilang persepuluhan itu hasil bumi, benar ayatnya ada. Tapi sekali lagi saya jawab, belajarnya belum lengkap. Yang kedua, persepuluhan adalah bicara tentang persepuluhan Lewi. Karena orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan tidak mendapat warisan tanah. Orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan tidak boleh bekerja di luar. Orang Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk bekerja di Bait Allah. Nah, kalau mereka tidak boleh bekerja di luar, bekerjanya di Bait Allah, makannya gimana? Makan kan butuh uang. Makanya persepuluhan itu ditujukan kepada orang-orang Lewi, orang-orang yang bekerja di Bait Allah. Nah, yang ketiga, persepuluhan bicara tentang persepuluhan yang ditujukan kepada imam, priestly tithing. Kepada imam, kalau di zaman modern ini kepada gembala. Gembala itu sudah kasih kita makanan rohani, mendidik kita, mengarahkan kita. Bahkan kalau ada yang punya masalah, kita curhat sama gembala, enggak ditagih kan, enggak ada counseling fee kan, enggak ada kan. Nah, gembala perlu ada apresiasi untuk hidupnya, namanya priestly tithing, persepuluhan imam. Yang keempat, bicara tentang persepuluhan festival, festival tithing. Jadi sekali lagi, semua orang yang suka motong-motong ayat, ini saya jelasin. Persepuluhan yang dipakai untuk membiayai festival. Ada ayatnya, ada. Dan aplikasinya dalam hidup modern ini adalah ibadah raya dan perayaan-perayaan. Waktu kita mengadakan ibadah raya dan perayaan-perayaan, emang dipikir kagak pakai duit? Iya enggak? Listrik dan sebagainya, itu kan perlu duit. Beli sound system, alat musik, kan butuh duit. Nah makanya persepuluhan dialokasikan untuk itu. Dan yang kelima, bicara tentang charity. Ada orang yang ngomong sama saya, Pak, persepuluhan kan buat bakti sosial, buat penjangkauan jiwa-jiwa. Benar, semuanya benar. Tapi ingat, belajarnya mesti lengkap, jangan dipotong-potong. Nah, persembahan yang kita kumpulkan ke gereja, persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan lewat gereja, itu semua di-manage dalam 4 hal ini. Ada yang bilang gini, persepuluhan harus kita bawa kemana? Malaikat 3 ayat 10 dengan jelas berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke Bait Allah, ke gereja lokal. Jadi ada yang bilang, oh kan tadi persepuluhan ngomong charity, berarti kita bisa dong kasih ke panti asuhan, bakti sosial, dan sebagainya. Sekali lagi saya nggak minta-minta duit, tapi saya ngomong sesuatu yang ada di Alkitab. Persepuluhan harus kita bawa ke gereja,
di tempat di mana kita bertumbuh. Dan gereja itu yang akan menyalurkan. Nah, kalau saudara-saudara tergerak untuk menolong orang-orang lain, boleh dong tergerak, iya dong, kan kita punya hati. Boleh, tetapi bukan dari 10%, tapi dari 90%-nya. Sudah ngerti maksud saya? Jadi saya sudah mengembalikan persepuluhan nih ke gereja, terus saya tergerak untuk menolong, ada yang perlu ditolong. Itu diambil dari 90%. Hatinya baik, tapi jalurnya harus benar. Ada pengajaran juga di sosial media mengatakan, persepuluhan nggak penting, yang penting kita membantu orang tua, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Betul? Betul. Membantunya betul. Tetapi bukan diambil dari 10%. 10% Tuhan punya, jangan diganggu-gugat. Waktu kita tergerak membantu orang tua, karena saya tahu generasi ini, enggak semuanya, tapi ini common terjadi khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Generasi ini terjebak dalam sandwich generation. Sandwich generation maksudnya apa? Kita harus menafkahi diri sendiri, menafkahi anak-anak kita yang adalah keturunan kita, tetapi juga sandwich generation bertanggung jawab menafkahi orang tuanya. Itu terjadi di Indonesia. Ada. Jadi ada orang yang karirnya bagus, pekerjaannya bagus, salary income-nya bagus, ternyata pengeluarannya besar sekali, karena bukan hanya untuk menafkahi istrinya, atau sebaliknya istri menafkahi suami, tetapi juga anak-anak, tetapi ternyata orang tuanya juga sudah tidak mampu kerja, udah nggak produktif, dan unfortunately saudara-saudara kandungnya juga harus dinafkahi. It happens di Indonesia. Kalau kejadiannya seperti itu gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi ingat, itu diambil bukan dari 10%, tetapi dari 90%-nya. Apa yang terjadi setelah zaman Musa? Apa yang telah terjadi setelah zaman Musa? Nah, setelah zaman Musa, orang Israel masuk ke tanah perjanjian, terus mereka sudah settle, terjadi sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Apa itu yang mendukakan hati Tuhan? Perilaku koruptif imam. Jadi imamnya dan keluarganya punya perilaku yang tidak baik. Dalam 1 Samuel 2 ayat 12-14, contohnya jelas banget, ada imam zaman itu namanya Eli, dan Eli itu punya anak 2 cowok namanya Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas itu mencuri persembahan orang Israel. Nah, kalau saudara lihat cerita secara keseluruhan, perilaku koruptif imam ini sudah terjadi setelah zaman Musa, jadi ribuan tahun yang lalu. Dan Tuhan marah besar. Karena Tuhan marah besar, orang-orang jadi punya sebuah asumsi Tuhan membatalkan persepuluhan. Benar nggak? Ada kan yang ngomong begitu kan? Yang Tuhan batalkan bukan persepuluhannya, tapi yang Tuhan tegur adalah perilaku konsumtifnya. Perilaku konsumtif dan koruptifnya. Nah, beberapa bulan terakhir ada sebuah contoh yang terjadi di negara kita Indonesia. Orang-orang pajak itu flexing luar biasa. Saudara-saudara yang nggak ngerti flexing, show off luar biasa. Yang masih nggak ngerti show off-nya juga, pamer luar biasa. Terus rakyat Indonesia punya gerakan, nggak usah bayar pajak. Yang salah bukan sistemnya, yang salah bukan pajaknya, yang salah manusianya yang flexing.
Jadi tetap harus PR pajak enggak? Bayar dong. Kalau enggak negara ini dibangunnya gimana? Sama, ada gembala yang flexing, show off, konsumtif dan sebagainya. Apakah dengan hal itu membatalkan persepuluhan? Halo? Membatalkan persepuluhan? Walaupun Tuhan dengan sungguh-sungguh marah kepada imam yang ayat berikutnya 1 Samuel 2:29. Orang-orang yang salah menggunakannya Tuhan marah besar. Jadi kenapa seakan-akan setelah zaman Musa ada ayat-ayat yang Tuhan keras banget tentang persembahan. Tuhan keras bukan kepada sistem persembahannya, tapi Tuhan keras. Kenapa? Karena imam-imam menyalahgunakan persembahan orang Israel. Nah itu zaman hakim-hakim. Di kitab Amos, sorry sampai kata-kata ini, di kitab Amos Tuhan lebih marah lagi. Kenapa? Karena kalau tadi kesalahan imam, di kitab Amos kesalahannya udah jadi dosa berjemaah. Di kitab Amos bukan cuma imam yang salah, tetapi orang Israel juga salah. Orang Israel memberikan persembahan, orang Israel mengembalikan persepuluhan sebagai kompensasi. Kenapa kompensasi? Karena mereka tetap hidup dalam dosa. Jadi hidupnya tetap dosa, terus ngomong gini, nggak apa-apa, yang penting gue tetap ngembaliin persepuluhan, yang penting gue tetap persembahan. Nah di situ Tuhan marah besar, lu pikir dengan kasih persembahan hidupmu bersih. Nah ini saya tidak menyindir agama apapun, aliran apapun, tetapi beberapa ratus tahun lalu dalam sebuah gereja hal ini terjadi. Karena gereja yang besar itu sedang membangun gedung, perlu banyak uang, terus pemimpin yang ngomong, siapapun yang memberi persembahan, semakin besar persembahanmu, dosamu semakin diampuni. Jadi yang tertulis dalam Alkitab dengan yang terjadi di dunia modern itu ada. Wah, di situ makanya timbul pergolakan sampai akhirnya gereja terpecah-pecah. Nah, di kitab Amos itu terjadi. Dan Tuhan marah besar. Buat orang yang anti persepuluhan, ayat-ayat Tuhan marah besar ini diangkat. Tuh kan, Tuhan udah gak percaya dengan persepuluhan. Tuhan sudah tidak mau ada persepuluhan. Tuhan sudah tidak perlu persembahan. Loh, persembahan, persepuluhan tidak salah. Tetapi yang salah adalah motivasi orang Israel dalam memberikan persembahan. Kita lompat ke perjanjian baru, karena orang juga sering menggunakan ayat-ayat di perjanjian baru untuk tidak memberikan persepuluhan. Dalam perjanjian baru, dalam Matius 23 ayat 23, orang-orang Farisi ditegur Tuhan munafik. Kenapa? Karena di ayat-ayatnya terbaca dengan jelas, orang Farisi itu memberi beban yang besar kepada orang Israel untuk mengembalikan persepuluhan. Tetapi mereka mengabaikan yang namanya keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sama dengan hal-hal yang tadi, orang-orang yang anti persepuluhan mengangkat ayat ini untuk menyerang persepuluhan. Salah. Yang Tuhan kritik bukan persepuluhannya, tapi yang Tuhan kritik adalah sikap orang-orang Farisi dalam persembahan persepuluhan. Mereka keras banget kepada orang Israel. Kamu harus ya. Bahkan kalau saudara baca ayatnya nanti, itu sampai ngomong kalau kamu hasil panennya berapa, biji-bijiannya harus dihitung 10%-nya buat Tuhan. Bayangin, dihitung bukan kiloan, bukannya gram, tapi dihitung
Bijinya ada berapa biji? Itu orang Farisi ngomong gitu ke orang Israel. Sampai waktu Tuhan Yesus dengar, wah ini gak bener nih. Nah jadi saya lompat aja langsung kepada kesimpulan yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Praktek persepuluhan mengandung nilai biblika yang luhur, karena persepuluhan tetap menjadi suatu praktek yang baik untuk dilakukan di era masa kini. Perlu dicatat bahwa persepuluhan yang kita lakukan di era masa kini bukanlah persepuluhan yang bersifat regulatif. Persepuluhan sifatnya bukan hukum. Tetapi persepuluhan berlandaskan prinsip biblika. Prinsip biblikanya apa? Ya tadi udah kita bahas sama-sama. Oleh karena itu tidak tepat mengajarkan persepuluhan dengan menekankan kena kutuk bila tidak dilakukan, atau dengan memposisikan orang yang tidak memberi atau mengembalikan persepuluhan sebagai pencuri, atau bahkan memberi persembahan atau memberi atau mengembalikan persembahan untuk terima berkat yang lebih besar. Jadi saudara ingat, waktu orang Israel memberi atau mengembalikan persepuluhan di zaman Nabi Amos, mereka memberi dan mereka mengembalikan enggak? Mereka mengembalikan dan memberi enggak? Halo? Yes. Mereka mengembalikan persepuluhan, mereka memberi persembahan. Tetapi di situ Tuhan marah besar karena motivasinya salah. Jadi saudara kalau mengembalikan persepuluhan atau memberi persembahan hari-hari ini dengan motivasi yang salah, persembahan saudara tidak berkenan di hati Tuhan. Enggak. Akan lebih tepat next dan benar bila mengajarkan persepuluhan dengan prinsip penyembahan kepada Tuhan, penghormatan kepada Tuhan, kebergantungan, segalanya milik Tuhan. Jadi kita mengembalikan persepuluhan karena kita sadar semuanya ini punyanya Tuhan. Jadi kalau cuman, sorry sampai kata-kata itu, cuma 10%, ya wajarlah orang semestinya 100% Tuhan punya, terus Tuhan titipin ke kita, terus 10% kita kembalikan, ya wajar aja dong. Tuhan kita bukan Tuhan yang sadis, yang ngomong 90% kembaliin, kamu hidup aja dengan 10%. Enggak begitu. Jadi bicara persepuluhan, Tuhan mau mendidik kita disiplin secara keuangan. Orang-orang yang menerapkan 10% atau persepuluhan ini ternyata terbukti mereka lebih bijak dalam mengelola keuangan. Kenapa? Karena mereka sudah terlatih hidup dengan 90%. Nah kenapa saya ngomong begini? Karena saya ketemu banyak orang yang hidupnya bukan dengan 90%, yang hidupnya bahkan bukan 100%, hidupnya lebih daripada penghasilannya. Nah, hebatnya dalam dunia ekonomi, orang-orang Yahudi memimpin dunia. Benar gak saudara? Saya di rumah itu punya beberapa buku tentang kenapa sih orang Yahudi hebat-hebat secara ekonomi. Dan beberapa buku yang saya baca, semuanya mencantumkan karena orang Yahudi dari kecil sudah dididik, hiduplah dengan 90%. Saya ulang sekali lagi ya, hiduplah dengan 90%. Kenapa? 10% Tuhan punya. Yang terakhir, motivasi kita dalam memberikan persepuluhan haruslah karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena dipaksa-paksa, bukan karena ditakut-takutin, tetapi karena sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Jadi kita mengembalikan persepuluhan atau memberi persembahan karena nomor 1 mengasihi Tuhan, nomor 2 mengasihi rumah Tuhan.
ayat terakhir 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi mengembalikan persepuluhan atau memberi persembahan apapun itu, lakukan dengan sukacita, dengan sukarela. Kita dulu pernah bikin acara itu kan ya David ya, asking santui. Faktanya Tuhan menolak persembahan Kain. Jadi ada persembahan yang ditolak sama Tuhan. Dan waktu kita bedah, kita pelajari kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena motivasi yang salah. Jadi saudara memaksa diri, gini. Tapi tidak dengan sukacita, buat apa juga? Nah kalau saya pendeta yang ngawur, saya gak peduli deh. Yang penting lu ngasih, mau lu seneng mau enggak, yang penting lu ngasih. Tapi kan saya mau kita semua hidup di atas kebenaran firman Tuhan kan. Dan saya senang saudara-saudara memberi persembahan dengan sukacita dan sukarela. Senang. Sebagai gembala, bahkan beberapa orang ngomongnya bukan cuma gembala, spiritual father. Oh iya oke lah, walaupun saya juga gak mau jadi tua. Senang memberi dengan sukacita dan sukarela. Memberinya itu senang gitu loh, gak dengan paksaan. Yang mengerti kata yes. Yang mau memberi dengan sukacita dan sukarela katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, pemilik langit, bumi dan segala isinya. Dan Engkau Allah yang generous, Allah yang memberi apapun yang kami butuhkan. Apapun yang kami minta, Engkau sediakan buat kami. Engkaulah segalanya buat kami, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus, bila ada satu atau dua anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan dalam sisi ekonomi, Engkau jamah mereka Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya janji-janji-Mu masih ada sampai sekarang. Mujizat-Mu masih nyata sampai sekarang. Engkau menyatakan Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Aku mengalami itu Tuhan. Dan aku berdoa, bila ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini berseru-seru kepada Tuhan. Mereka punya kebutuhan yang besar. Mereka punya kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa mereka tutupi. Hari ini Tuhan, buka jalan itu kepada mereka. Nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Kalau ada yang sedang bergumul tentang uang sekolah anak-anak, Engkau sediakan. Ada yang bergumul tentang kontrakan, uang sewa, Engkau yang menyediakan. Kalau yang bergumul tentang biaya pengobatan, Engkau yang sediakan Tuhan. Kalau ada yang bergumul tentang kehidupan orang tua, Engkau yang sediakan Tuhan. Apapun kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, kami pegang janji-Mu, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau membukakan kebenaran-kebenaran-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu, kami mau menunjukkan rasa hormat kami
rasa kasih kami kepada Tuhan. Salah satunya lewat persembahan kami. Biar apapun yang sudah kami dengar, kami pelajari, tidak berlalu percuma, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk janji-janji-Mu, bahkan kami bersyukur untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Dan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan buat kami, yang selalu baru, yang selalu terbaik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan terus memeliharakan kehidupan kami di hari-hari ke depan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Engkau persiapkan setiap kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena paksaan, bukan karena peraturan, tetapi karena kami mengasihi Tuhan dan kami mengasihi pekerjaan-Mu di tempat ini di Hope Church. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, Kau memberkati tangan-tangan yang mengelola. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dan saudara-saudari kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia